Bab 1031. Terperangkap dalam lubang kegelapan yang tak berujung, Jonathan merasa seperti ada banyak tentakel yang mencabik-cabiknya. Ada sebuah celah di depannya yang lebih sempit dari ukuran jari. Melalui celah itu, dia melihat pusaran udara yang berputar dengan cepat di luar, tampak seperti galaksi. Jonathan, yang telah berada di ambang kematian, dibawa ke dimensi gelap ini oleh sumber energi yang tidak diketahui. Pada awalnya, dia tidak tahu di mana dia berada. Namun, setelah melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya, dia terkejut saat mengetahui di mana dia berada. Ini adalah bagian dalam peti mati. Lebih tepatnya, ini adalah bagian dalam peti mati Suboxia di dalam medan energi saya. Pada saat itu, tubuhnya dikendalikan oleh Suboxia. Jonathan merasa ngeri. Meskipun dia tidak pernah mengalami kerasukan, dia telah membaca catatan sejarah yang ditulis oleh banyak makhluk halus. Karena itu, dia tahu situasinya saat ini mirip dengan kerasukan. Jonathan merasa seolah-olah dia dikurung di dalam sangkar kecil. Dia dapat melepaskan indera spiritualnya untuk melihat dirinya sendiri dan segala sesuatu di sekelilingnya, tetapi dia tidak lagi memiliki kendali atas tubuh dan ucapannya. Seolah-olah dia sedang menonton film holografik yang mendalam. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah duduk dan menonton dalam keheningan. Makhluk yang merasuki tubuhnya tidak lain adalah Suboxia, yang telah terbaring di dalam peti mati selama lebih dari 1000 tahun. Pada saat itu, Suboxia secara alami merasa gembira, karena dia akhirnya bisa melihat dan merasakan dunia luar melalui indera manusia setelah ratusan dan ribuan tahun. Namun, ia tidak berminat untuk mengagumi lanskap es di sekelilingnya. Sebaliknya, dia terus memusatkan pandangannya pada Kimberly dan mengejarnya. Suboxia, jangan kejar dia. Hati-hati dengan jebakan. Jonathan berteriak sambil berbaring di dalam peti mati. Meskipun nadanya terdengar tenang dan damai namun dibumbui dengan kekhawatiran, pada kenyataannya, dia sangat ketakutan. Suboxia telah merasukinya dan mengambil kendali atas tubuhnya untuk menyelamatkannya, tetapi jika Suboxia menikmati sensasi memegang kendali dan menolak untuk membiarkan Jonathan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri, maka Jonathan tidak akan punya pilihan lain selain berbaring terperangkap di dalam peti mati dan menunggu indera spiritualnya habis suatu hari nanti. Jonathan, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Suboxia terkekeh. Jangan khawatir, aku tidak akan keluar untuk waktu yang lama. Prinsip surgawi tidak akan mengizinkanku melakukannya. Namun, aku harus mendapatkan kekuatan hidup orang ini. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan hidup seorang kultivator alam ilahi. Bahkan jejak kecil darinya bernilai lebih dari selusin pembudidaya alam dewa. Alam dewa, Jonathan terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Suboxia. Dia mengingat kata-kata Suboxia dan akhirnya menyadari alasan di balik meroketnya level kultivasi Kimberly secara tiba-tiba. Anehnya, itu karena dia mendapatkan dukungan dari seorang kultivator alam ilahi. Suboxia menambah kecepatan sambil meyakinkan Jonathan. Jonathan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia melihat tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Dia tidak percaya bahwa tubuhnya mampu bergerak dengan kecepatan secepat itu. Pada kenyataannya, dia memang tidak mampu mencapai kecepatan seperti itu. Itu karena setiap kali Suboxia mendorong tubuhnya untuk bergerak maju, kakinya akan meledak berkeping-keping sebelum beregenerasi oleh kekuatan hidup yang kuat. Namun, kakinya akan kembali meledak saat mendarat di tanah. Bahkan, selain kakinya, bagian lain dari tubuhnya juga akan mengalami luka-luka karena kecepatan yang tinggi. Kekuatan hidup Suboxia sangat luar biasa. Ia dapat meregenerasi daging dan tulang yang hancur dalam hitungan detik. Beberapa saat kemudian, Jonathan akhirnya berhasil menyusul Kimberly dan menyentuh sayapnya. Turunlah. Dengan perintah sederhana dari Suboxia, gelombang energi spiritual yang aneh memadat di udara. Kimberly terhempas ke dalam hutan di bawahnya oleh sebuah tangan besar yang tak terlihat, seolah-olah dia adalah seekor lalat raksasa. Saat Jonathan turun ke tanah, kilatan cahaya emas melesat ke arahnya dari kedalaman hutan. Cahaya emas itu menembus wajahnya, tetapi segera setelah itu, wajahnya yang hancur telah pulih kembali. Meskipun Jonathan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dia masih dapat melihat bagaimana pertempuran berlangsung di dalam peti mati. Kekuatan hidup Suboxia diklaim sebagai prinsip of immortality. Pada saat itu juga, kekuatannya dipamerkan melalui pertempuran. Selama seseorang memiliki kekuatan hidup yang cukup, ia dapat pulih dengan cepat dan bahkan menghindari takdirnya.
Dengan itu, langit tidak akan bisa mendeteksi kematian seseorang. Nona, mengapa kau begitu marah? Aku di sini hanya untuk memberimu keselamatan. Jonathan mengumpat dalam hati saat mendengar kata-kata Seboxia. Itulah yang dikatakan Aetomoye saat di wilayah barat. Saat itu, saya pikir dia sudah gila, tapi sekarang tampaknya kebiasaan para pemuja Seboxiasme untuk memberikan keselamatan kepada orang lain berasal dari Seboxia sendiri. Sebagai pendiri agama, Seboxia menepati janjinya. Dia melangkah maju dan menerobos beberapa pohon kuno sebelum muncul tepat di depan Kimberly. Mundur, Seboxia meraung, menancapkan rune di dada Kimberly tanpa ragu-ragu. Puff, Kimberly segera memuntahkan seteguk darah saat bayangan tembus pandang keluar dari dirinya. Jonathan menatap bayangan itu, terkejut melihat bahwa itu adalah seorang pria tua yang lemah. Ekspresi pria tua itu dipenuhi dengan permusuhan ketika dia menyadari bahwa dia telah terlempar dari tubuh Kimberly. Dia menyilangkan jari-jarinya dan mengubah sayap emas di punggungnya menjadi roda emas sebelum melemparkannya ke arah punggung Kimberly. Cahaya keemasan meledak di punggung Kimberly saat rune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai yang tampak hidup. Rantai-rantai itu mengikatkan diri mereka di sekitar tubuh pria tua itu dan menariknya ke arah Kimberly. Bab 1032. Mengendalikan hidup dan mati. Kimberly mencibir dan tertawa terbahak-bahak. Dia menggoyangkan jari-jarinya, dan roda emas di belakangnya membesar, berubah menjadi bola besar yang menyelimuti dirinya. Suara tangisan sedih yang tak terhitung jumlahnya menyerupai tangisan hantu meledak. Bola emas itu tampak seperti matahari yang terik, dan lautan darah serta puing-puing di sekitar area itu dengan cepat larut seperti salju di awal musim dingin. Pulau kecil di bawah kaki Kimberly lenyap, menampakkan punggung gunung sekali lagi. Dia menatap kakinya, tawa angkuh keluar dari bibirnya. Hanya karena kau adalah seorang kultivator alam ilahi, bukan berarti aku bukan. Meskipun saya mungkin tidak dapat menghancurkan ruang ilahi Anda, pahamilah bahwa di dalam ruang 3 depa ini, Anda tidak akan dapat melakukan apapun kepada saya sedikitpun. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Jonathan, tapi jika kau bersikeras untuk melindunginya, sebaiknya kita berpisah saja untuk menghindari masalah yang rumit. Lepaskan aku, dan kita akan melakukan hal-hal kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, pembudidaya alam ilahi di Kimberly tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Meskipun mereka adalah kultivator alam ilahi, ada beberapa tingkat perbedaan. Kimberly jelas kalah oleh Seboxia dalam hal tingkat kultivasi, indera spiritual, dan keterampilan bertarung. Dia hanya bisa menahan serangan lawannya yang tangguh untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual Kimberly akan terkuras. Belum lagi dia sudah berada di tingkat kultivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Seboxia. Karena kekalahan tidak bisa dihindari, akan lebih bijaksana untuk menegosiasikan persyaratan yang menguntungkan selagi masih ada semangat juang yang tersisa dalam dirinya. Bagaimanapun, mereka telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan untuk mencapai tingkat kultivasi itu. Dalam hal kepentingan, tidak ada musuh permanen. Pepatah ini telah lama tertanam dalam pemikiran mereka. Terlepas dari pertempuran sengit mereka yang sedang berlangsung, Kimberly menyadari adanya sekutu kuat yang mendukung lawannya, yang membuatnya berpikir bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk menyatukan kekuatan dan merebut kekuasaan. Sikap Kimberly yang menawarkan ranting zaitun tidak berdampak pada Seboxia. Tujuan Seboxia adalah untuk mendapatkan kekuatan hidup seorang kultivator alam ilahi, tapi dengan setiap usaha yang dia lakukan, dia berisiko dimusnahkan oleh Great Principle. Semua usahanya sebelumnya akan sia-sia jika dia melepaskan Kimberly begitu saja. Ruang 3 kedalaman adalah tempat yang penuh dengan tantangan. Orang-orang terikat oleh karma untuk mencari ketenaran dan keberuntungan dalam hidup. Karena takdir telah mempertemukan kita, aku bertekad untuk membantumu mengakhiri penderitaanmu. Dasar keledai tua yang keras kepala. Kimberly mengumpat setelah mendengar kata-kata Seboxia. Tanpa ragu-ragu, dia mengetukkan kakinya dengan lembut ke tanah, menyebabkan punggungan gunung setinggi 10 meter itu meledak. Dia kemudian menyerbu ke arah Seboxia sambil tetap terbungkus bola emas. Kurasa kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Kimberly menerjang ke depan dengan gerakan cepat, menyulap pedang emas berkilauan di tangannya sambil mengarahkannya langsung ke leher Jonathan. Jurus mundur roh. Seboxia segera mengatupkan kedua tangannya, dan Jonathan dapat merasakan gelombang energi yang tak dapat dijelaskan merayap ke meridiannya dari tepi peti mati. Akibatnya, cahaya putih bersinar muncul dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya.
Retak, pedang emas dengan ujung yang tampak tajam itu patah menjadi dua. Seboxia mengambil kendali atas tubuh Jonathan dan mengarahkannya untuk mengulurkan tangan kanannya. Pergilah, Seboxia meraung. Boom, dada Kimberly dihantam dengan telapak tangan yang berat sekali lagi. Cahaya keemasan yang dipancarkan bola itu tersentak, dan gelombang ombak naik di lautan darah yang disulap oleh ruang ilahi. Sekali lagi, Seboxia mengusir hantu pria tua kurus itu dari tubuh Kimberly. Alih-alih kembali ke tubuh Kimberly, pria tua itu memutuskan untuk mengendalikan lingkaran emas di belakangnya dan mengubahnya menjadi bola energi sebesar telur. Dia kemudian melemparkannya langsung ke wajah Jonathan. Jonathan menahan nafas ketika dia melihat bola energi emas yang menakutkan itu meluncur ke arahnya. Dalam sekejap, dia merasakan cengkeraman kuat di rambutnya, dan dia ditarik keluar dari peti mati hitam yang mengerikan itu. Singkirkan dia. Suara serak Seboxia bergema di benaknya. Jonathan tertegun sejenak, tetapi segera, dia menyadari bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Di atas kepalanya, hantu humanoid dengan cakar seperti binatang sedang bertarung dengan orang tua kurus kering. Apakah itu Seboxia? Jonathan kehilangan kata-kata saat mengingat bagaimana Seboxia menyelamatkannya dalam beberapa kesempatan. Hantu humanoid itu menjulang setinggi hampir 10 kaki. Kakinya seperti cakar, dan jari-jarinya menyerupai pisau baja. Kemunculannya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Meskipun Jonathan tidak dapat melihat wajah Seboxia karena dia adalah roh, dia yakin Seboxia bukanlah manusia. Sementara itu, Kimberly sudah sadar. Melihat pemandangan di depannya, dia berbalik dan berlari tanpa ragu. Tidak mungkin aku bisa melawan Jonathan sekarang karena monster tua itu terjebak dan aku terluka. Jonathan dan Kimberly, keduanya adalah pembudidaya alam dewa, tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan karena para pembudidaya alam ilahi terlibat dalam pertempuran. Saat Kimberly melarikan diri melintasi lautan darah, dia mendapati dirinya kalah cepat dari kecepatan Jonathan. Pembudidaya alam ilahi telah merasuki tubuh Kimberly dengan menggunakan teknik manifestasi tubuh. Begitu kultivator meninggalkan tubuhnya, semua mantra, termasuk energi spiritual, akan lenyap sepenuhnya. Namun, hal ini berbeda dengan kasus Jonathan. Seboxia awalnya berada di dalam tubuhnya, sehingga energi yang telah dikumpulkan Seboxia tetap terkumpul di dalam dirinya. Meskipun energi tersebut akan menghilang dengan cepat setelah kepergian Seboxia, energi tersebut masih cukup untuk dia gunakan. Bab 1033. Misi terselesaikan. Perasaan spiritual Jonathan, yang berada di ambang tidur, sedikit tersentak saat bel berbunyi. Saat dia menjadi jernih, dia menyimpan pedang surga dan mengeluarkan lonceng perunggu yang aneh dari cincin penyimpanan. Saat itu, rune mulai muncul di atas lonceng perunggu. Karakter-karakter yang mengambang itu seperti besi pencitraan merek. Setelah menyentuh lengan Jonathan, karakter-karakter itu dengan cepat mundur dan menghilang. Beberapa saat kemudian, perisai yang seluruhnya terdiri dari rune muncul di sekeliling Jonathan. Tiba-tiba, pria itu merasakan sensasi jatuh yang tidak berkesudahan, dan pemandangan merah di depannya memudar dengan cepat. Jonathan ambruk ke dalam salju, merasa linglung. Saat ia melihat sekelilingnya, ia merasa bahwa segalanya tampak begitu tidak nyata. Ratusan meter di atas langit, semburan energi spiritual yang dahsyat terus meletus. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, Jonathan yakin hal itu disebabkan oleh Seboxia dan makhluk lain yang sedang bertarung. 10 meter jauhnya, Kimberly terbaring kaku di atas salju, berjuang untuk bergerak. Dengan rasa takut yang masih tersisa di dalam hatinya, Jonathan berjalan ke arahnya dan menemukan bahwa tubuhnya terikat erat oleh energi spiritual. Dan yang paling aneh adalah kekuatan yang mengikat Kimberly memanjang dari tubuhnya. Dengan kata lain, wanita itu mengikat dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, energi spiritual yang kuat telah menciptakan sebuah topeng yang kokoh, yang menghalangi pernapasannya. Memikirkan kembali semua yang telah dialami sebelumnya, Jonathan akhirnya memahami rangkaian kejadian tersebut. Karena naluri kultivatornya, dia secara tidak sadar melepaskan energi spiritual dan medan kekuatannya setelah jatuh ke dalam lautan darah. Lengan yang mencabik-cabiknya muncul setelah dia melepaskan energi spiritualnya. Jonathan tiba-tiba tersadar ketika melihat Kimberly terbaring di tanah. Dia sebelumnya telah membaca sebuah artikel aneh. Artikel itu berbicara tentang seorang dokter psikologi yang menghipnotis pasiennya agar mengira bahwa dia adalah mayat. Setelah beberapa hari,
tubuh pasien tersebut benar-benar menunjukkan tanda-tanda rigor mortis. Dan kemudian, hasil otopsi almarhum menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggal sebulan yang lalu. Semua orang mengira cerita itu hanya khayalan, tapi kini Kimberly mendapati dirinya berada dalam situasi yang sama. Seperti yang pernah dikatakan Seboxia kepada Jonathan sebelumnya, ia dapat menjebak seseorang di ruang ilahi untuk siklus yang tak berujung tanpa disadari oleh korbannya. Kimberly tidak dapat membedakan kenyataan dan ilusi, jadi dia membunuh dirinya sendiri di dunia ilusi. Jonathan berdiri di depan Kimberly dan mengayunkan pedang surga dengan ringan. Sementara dia tidak berdaya dan tidak siap, kepala wanita itu dengan mudah dipenggal oleh pedang tersebut. Jonathan melihat tatapan Kimberly dipenuhi dengan kelegaan di saat-saat terakhir hidupnya. Setelah dengan cepat memutuskan cincin penyimpanan Kimberly dari tangannya dan mengambil kepalanya, pria itu mengidentifikasi jalan dan melarikan diri. Dia membutuhkan Savion untuk menyaksikan transaksinya dengan keluarga Osborn. Meskipun tidak banyak yang dapat dia lakukan untuk membantu di alam ilahi, dia harus memastikan bahwa Savion masih hidup. Setelah mendaki beberapa puncak gunung, Jonathan akhirnya menemukan Savion di tengah perjalanan mendaki gunung. Seekor beruang hitam raksasa setinggi beberapa meter mondar-mandir di samping pria itu. Beruang hitam itu ketakutan begitu Jonathan dengan santai melepaskan sebagian energinya. Dia kemudian menempelkan telapak tangannya ke dada Savion. Kekuatan hidup yang kuat mengalir ke dalam tubuh Savion, menariknya dengan cepat kembali dari ambang kematian. Dia dapat pulih dengan cepat dengan kekuatan hidup Seboxia. Setelah beberapa saat, dia melompat dan melihat sekeliling dengan waspada. Semuanya sudah berakhir. Jonathan menjatuhkan kepala Kimberly ke tanah. Dia sudah mati. Beristirahatlah. Savion menatap kepala di dekat kakinya dengan ekspresi terkejut. Jonathan, bagaimana kau? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Savion melihat ke arah pegunungan yang berjarak puluhan mil jauhnya. Jonathan mengikuti pandangannya saat suara guntur yang menggelegar datang dari pegunungan. Energi spiritual berubah menjadi gelombang udara dan meledak ke segala arah. Dua puncak gunung telah diratakan sebagai hasil dari pertarungan antara dua pembudidaya alam ilahi. Savion melebarkan matanya dan menatap Jonathan. Apa yang terjadi? Tanyanya. Beberapa saat yang lalu, untuk menyelamatkan Jonathan, dia telah bertarung dengan Kimberly. Dia tidak ingat apa yang terjadi setelah hampir terbunuh oleh pedang terbang. Tapi dia tiba-tiba merasa tidak nyaman setelah melihat fluktuasi energi spiritual yang ganas di kejauhan. Bukan apa-apa. Jonathan mengerutkan kening dan melanjutkan, ada seorang pembudidaya alam ilahi di dalam tubuh Kimberly, dan saat ini sedang terlibat dalam pertempuran. Alam ilahi. Mata Savion membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki alam ilahi? Dia berhenti tiba-tiba dalam keadaan kesurupan. Bab 1034. Savion segera memilah-milah informasi yang terkumpul dan meneruskannya kepada keluarga Osborn. Dengan kepergian Kimberly dan Barnaby, tulang punggung keluarga Osborn telah hancur. Ditambah dengan fakta bahwa identitas pembudidaya alam ilahi di Divine Mountain telah terungkap, bahkan jika Mason menyerang Everett, anggota keluarga Osborn yang lain tidak akan setuju. Jonathan menyerahkan cincin Kimberly kepada Savion. Savion, jangan lupakan kesepakatan kita. Kamu harus membebaskan Josephine dan anakku sekarang, kata Jonathan. Savion menyimpan cincin itu dan tertawa kecil. Jangan khawatir, aku lebih bisa dipercaya daripada yang terlihat. Karena kita sudah membuat kesepakatan, yakinlah saya pasti akan menepati janji saya. Saya tidak mengkhawatirkan Anda, kata Jonathan dengan datar. Sebaliknya, yang saya khawatirkan adalah keluarga Osborn yang lain. Jonathan tahu Savion adalah orang yang menepati janjinya ketika Savion tidak ragu untuk menyelamatkannya sebelumnya. Namun, kedelapan keluarga terhormat itu tidak dikenal sebagai keluarga yang bermain sesuai aturan. Sebaliknya, mereka lebih suka membuat aturan sendiri. Mereka menginginkan Jonathan, orang luar, untuk membantu menyingkirkan Kimberly dan Barnaby. Sekarang setelah dia melakukan hal itu, Jonathan tidak akan terkejut jika keluarga Osborn mengajukan lebih banyak syarat untuk membebaskan istri dan putranya. Savion menatap Jonathan. Sebagai anggota salah satu keluarga terhormat, dia tahu apa yang dikhawatirkan Jonathan. Dia tertawa kecil dan menunjuk ke arah dadanya. Mungkin sebelumnya, jika keluargaku meminta permintaan lain darimu, aku akan mengingkari janjiku dan menolak melepaskan Josephine untuk melindungi kepentingan keluargaku. Namun, karena Anda telah menyelamatkan hidup saya
saya bersumpah bahwa saya akan mati untuk menebus kesalahan saya jika saya tidak dapat menyelamatkan Josephine. Jonathan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda masih hidup atau sudah mati? Itu bukan urusan saya. Saya hanya ingin istri dan anak saya tetap hidup. Mengerti? Kata Savion. Melihat bahwa dia telah menyampaikan maksudnya, Jonathan tidak menekan lebih jauh. Setelah beberapa kali berbincang dengan pria itu, Jonathan sudah mengetahui kepribadian Savion. Savion adalah orang yang memegang teguh kata-katanya, dan Jonathan tahu lebih baik daripada mengkhawatirkan bahwa ia akan mengingkari perkataannya sendiri. Pada saat itu, pertempuran yang terjadi di kejauhan telah mencapai puncaknya. Savion, yang berencana untuk pergi, akhirnya tersadar dari lamunannya. Jonathan, dari dua pihak yang bertarung di sana, salah satunya adalah kultivator alam ilahi yang berada di tubuh Kimberly. Menurutmu siapa pihak lain yang menahan kultivator itu? Jonathan menjawab, guruku. Savion bingung. Perjalanan kultivasi Jonathan selalu menjadi misteri. Jaringan intelijen 8 keluarga terhormat dikenal luas, dan mereka memberi perhatian ekstra pada sosok legendaris seperti Jonathan. Meskipun demikian, tidak ada satupun keluarga terhormat yang berhasil mengetahui dari siapa Jonathan mempelajari kultivasinya. Dan sekarang, Jonathan mengungkapkan bahwa gurunya lah yang bertarung melawan kultivator alam ilahi. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa gurunya adalah seorang praktisi Siulian yang tangguh. Saya harus memberitahu keluarga saya tentang hal ini. Savion tersenyum dan permisi ke samping. Dengan tangan gemetar, dia mengetik teks dan mengirimkan informasi berharga itu kepada keluarganya. Sebelumnya, dia telah memutuskan untuk melindungi keselamatan Josephine untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan seseorang seperti Jonathan. Bahkan seorang kultivator alam dewa mampu mengancam keselamatan keluarga terhormat. Oleh karena itu, jika seorang kultivator alam dewa mengincar keluarga terhormat, itu bisa mengakibatkan konsekuensi mengerikan yaitu pemusnahan keluarga tersebut. Josephine dan putranya tidak boleh disakiti. Sikap gugup Savion tidak luput dari pandangan Jonathan. Itu adalah efek yang sangat dia nantikan dari Savion. Karena cornya rusak, tingkat kultivasinya akan menurun seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya dia akan menjadi manusia biasa. Jonathan tidak perlu khawatir tentang menafkahi keluarganya. Namun, ia telah menyinggung perasaan banyak orang selama bertahun-tahun memimpin kantor Asura. Ia dapat meramalkan bahwa metode kultivasinya akan didambakan oleh banyak orang di masa depan. Oleh karena itu, Jonathan memutuskan untuk membuat gunung dari tikus tanah sekarang setelah Seboxia bergerak. Dia berharap Savion tidak hanya menyebarkan berita itu kepada keluarga Osborn, tetapi juga menyiarkan berita itu kepada semua orang sehingga mereka dapat terintimidasi oleh informasi palsu itu. Jonathan tahu bahwa tidak semua orang akan terkesima dengan berita tersebut, namun cukup untuk membuat beberapa orang yang penakut menjadi takut. Pihak-pihak seperti keluarga-keluarga terhormat bahkan mungkin akan meninggalkannya sama sekali, karena mereka sibuk dengan harta duniawi dan jaringan kepentingan mereka yang rumit. Oleh karena itu, Jonathan dan Savion berdiri dan menunggu di punggung bukit sampai Seboxia menyelesaikan pertempuran. Saat itu, sekelompok awan gelap mulai berkumpul. Di tengah-tengah awan gelap, kilat menyambar dan berkedip-kedip terus-menerus. Guntur menggelegar dan bergema di langit. Jonathan, mengapa saya merasa ada sesuatu yang tidak beres? Savion bertanya. Dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Sekarang ini musim dingin. Mengapa ada awan gelap di langit? Selain itu, saya juga merasakan perasaan aneh yang menjalar di tubuh saya beberapa saat yang lalu. Rasanya sangat mirip dengan perasaan spiritual, tetapi jauh lebih menakutkan. Walaupun hanya sesaat, namun saya merasa seakan-akan saya sedang diekspos sepenuhnya. Apakah Anda merasa? Savion terhenti di tengah kalimat ketika dia menyadari Jonathan sedang mengamatinya dalam diam. Ada apa denganmu? Savion bertanya sambil merinding karena tatapan tajam Jonathan. Jonathan sedang mengamati pria itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bab 1035. Petir yang mengembara di antara awan-awan menyambar ke arah pegunungan di bawahnya seolah-olah mereka memiliki pembalasan dendam terhadap daerah tersebut. Tanpa diragukan lagi, target petir itu tidak lain adalah area di mana Seboxia dan pembudidaya alam ilahi berada. Pemandangan adegan pertempuran itu mirip dengan adegan apokaliptik saat petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit.
Puncak-puncak gunung di dekatnya bahkan tersembunyi oleh kilatan petir yang tak henti-hentinya. Tidak ada batu atau pohon yang dapat bertahan dari serangan itu karena mereka berubah menjadi bubuk dan abu, lenyap dalam kilatan petir yang berwarna kebiruan. Jonathan menarik kerah baju Savion, melarikan diri secepat kakinya bisa membawanya. Dia ingat Suboxia mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya mati dalam pertempuran 1600 tahun yang lalu. Namun, sebagai penerima prinsip of life, dia telah menemukan cara untuk menghindari takdirnya. Cahaya, kegelapan, kehidupan, kematian, hanya ketika para penerima keempat prinsip utama ini bersama-sama, barulah mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan mereka dalam pendewaan. Meskipun Suboxia telah menemukan cara untuk menghindari takdirnya, dia juga menyadari bahwa tidak ada seorang pun selama periode waktunya yang dapat mengetahui prinsip terakhir, prinsip kematian. Untuk menghindari waktu yang terus mengalir, dia menyegel dirinya sendiri ke dalam peti mati khusus, yaitu peti mati kuno di dalam diri Jonathan. Hal itu berlangsung selama 1600 tahun. Ketika Jonathan melakukan perjalanan ke wilayah barat, Suboxia merasakan aura kematian pada Jonathan, jadi dia masuk ke dalam tubuh Jonathan. Suboxia telah berbaring selama hampir 2000 tahun. Namun, terlepas dari pencerahan prinsip of life yang ia dapatkan, ia tidak dapat menghentikan waktu untuk membusukkan tubuhnya. Jika jiwa Suboxia meninggalkan peti mati setelah kehilangan tubuhnya, dia akan terpapar prinsip surgawi. Jika prinsip surgawi mengetahui seseorang seperti dia, yang seharusnya sudah lama mati, masih hidup, maka ia akan membunuhnya. Oleh karena itu, Suboxia harus memastikan bahwa setiap kemunculannya di dunia fana hanya sebentar. Bahkan ketika Suboxia muncul secara singkat untuk menyelamatkan Jonathan di Remdik, semua orang, termasuk Jonathan, telah diawasi oleh prinsip surgawi. Namun, kali ini, Suboxia telah meninggalkan tubuh Jonathan untuk bertarung selama hampir 5 menit. Itu lebih dari cukup waktu bagi prinsip surgawi untuk melakukan apapun yang diinginkannya pada Suboxia. Lautan petir di depan mereka adalah hasilnya. Jonathan berlari melintasi gunung dengan sekuat tenaga. Selain menggunakan teknik lari yang diajarkan kepadanya oleh Hosom, dia juga menggunakan teknik lari yang menghancurkan diri sendiri yang baru saja dia pelajari dari Suboxia. Tentu saja, Jonathan tidak akan berani meniru sepenuhnya cara Suboxia menghancurkan kakinya sendiri dengan setiap langkah yang diambilnya. Meskipun dia memiliki jejak kekuatan hidup Suboxia di dalam dirinya, itu bukanlah energi Jonathan sendiri. Bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak akan dapat menggunakannya secepat dan semantap Suboxia. Jika dia tidak dapat meregenerasi kakinya tepat waktu, apa yang dia lakukan sama saja dengan membunuh dirinya sendiri. Namun demikian, terlepas dari keraguan Jonathan untuk melakukan hal ekstrim seperti itu dalam pelariannya, dukungan dari kekuatan hidup lebih dari cukup untuk membuat Jonathan mengabaikan rasa sakit pada tubuhnya. Jonathan tidak pernah berhenti dalam lari cepatnya. Setiap kali dia melompat ke udara, otot-otot di kakinya akan sobek dan tulang-tulangnya retak. Namun, sensasi bahaya terus membuntuti Jonathan. Apa yang terjadi? Jonathan menggertak. Di belakangnya, Savion tidak lagi ditarik oleh kerah bajunya. Sebaliknya, dia telah menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk dua pita untuk mengikat dirinya pada Jonathan. Meskipun Savion telah pulih dari luka-lukanya, dia masih memiliki sedikit energi spiritual dalam dirinya. Jika dia kehilangan Jonathan, dia pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Hal itu akan berarti kematian baginya. Jonathan, jangan berani-berani meninggalkanku. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu sekarang. Hentikan omong kosong ini dan ceritakan apa yang terjadi di belakangmu. Jonathan membentak. Dia telah mencapai batas atas kecepatan larinya. Menoleh ke belakang akan memperlambat larinya. Jadi, meskipun dia dapat merasakan bahaya yang mendekat, dia tidak dapat menyisihkan waktu sedetik pun untuk menoleh agar dapat melihatnya dengan jelas. Dengan kata lain, Savion sekarang menjadi mata Jonathan. Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sesuatu mengatakan kepada saya bahwa ada petir yang mengejar kita. Tidak, tunggu, petir itu benar-benar mengejar kita. Apa-apaan ini? Itu sangat cepat. Minggir, Savion berteriak. Jonathan juga merasakan bahaya tepat saat Savion meneriakkan dua kata terakhir. Kakinya kemudian menghantam bebatuan. Dengan teriakan, bebatuan di bawah kakinya retak, dan Jonathan melompat dari tebing. Astaga, sialan, astaga,
Savion berteriak ketakutan saat melihat kilatan petir mendekat ke arah mereka. Dia tahu bahwa Jonathan adalah orang yang suka menggunakan taktik ekstrim, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jonathan akan melompat dari tebing bersamanya. Sementara Savion berteriak, Jonathan mengeluarkan pedang surga dan memotong pita energi spiritual yang mengikat mereka berdua. Pergilah. Jonathan meraih kerah baju Savion dan memanifestasikan sebuah tangan besar dengan energi spiritualnya untuk terus mencengkeram Savion sebelum melemparkan Savion ke tebing seberang. Jonathan, bab 1036. Savion berdiri di puncak gunung, wajahnya pucat saat dia mengamati pemandangan di bawahnya. Apakah ini masih bisa dianggap sebagai tebing? Di bawah kakinya awalnya terdapat jurang setinggi beberapa ratus meter. Namun, setelah disambar petir yang dahsyat, kedua puncak di kedua sisinya runtuh dan ambruk, mengisi jurang sepenuhnya. Savion ingin menyelamatkan Jonathan, tapi dia tidak bisa membuat lorong sedalam beberapa ratus meter dalam waktu singkat meskipun dia adalah seorang pembudidaya alam dewa yang bisa menembus logam dan batu dengan energi spiritualnya. Selain itu, kepadatan bebatuan yang tinggi membuatnya sangat sulit bagi indera spiritualnya untuk menjelajahi bagian dalam reruntuhan. Kecuali dia berhasil menciptakan sebuah lorong di dekat Jonathan karena keberuntungan, tidak mungkin dia bisa menemukan Jonathan. Satu-satunya alternatif adalah Savion tersesat secara membabi buta sambil berharap dia bisa menemukan Jonathan secara kebetulan. Sayangnya, hal itu hampir tidak mungkin, mengingat luasnya reruntuhan di depannya. Savion terus-menerus mengembangkan indera spiritualnya ke bawah, tetapi bahkan ketika dia bermanuver di sepanjang celah di antara bebatuan, jangkauan maksimumnya hanya mencapai kedalaman sekitar 30 meter. Tebing itu tidak dipenuhi dengan batu-batu yang bertumpuk, melainkan dengan sisa-sisa puncak yang runtuh. Di banyak tempat, bebatuan besar dengan panjang dan lebar ratusan meter membuat indera spiritualnya tidak bisa melewatinya. Dengan mata merah, Savion berteriak, "Jonathan, jika kamu masih hidup, merangkaklah keluar sendiri. Saya tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkanmu. Saya hanya punya waktu 24 jam, dan selama itulah saya akan mencarimu. Jika aku gagal menemukanmu, kerjasama kita akan berakhir. Saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya akan memastikan istri dan anak Anda hidup tanpa rasa khawatir selama sisa hidup mereka." Sambil berbicara, Savion mengeluarkan pedang panjangnya dan memulai proses penggalian terowongan yang panjang dan sulit. Sementara itu, di sungai bawah tanah yang remang-remang, cahaya keemasan melesat melalui air dengan Jonathan di dalamnya. Saat aliran listrik menyambar Jonathan tadi, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melempar Savion keluar. Jonathan tidak melakukan hal itu karena dia sangat altruistik atau mulia. Dia hanya merasakan bahwa petir itu mengincarnya, dan karena dia tidak bisa menghindarinya, tidak perlu menyeret Savion bersamanya. Selain itu, dia juga benar-benar membutuhkan Savion untuk bertahan hidup. Lagi pula, pada saat itu, Savion adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya Jonathan di seluruh keluarga Osborn, dan dia masih harus mengandalkan bantuan Savion untuk melindungi Josephine dan anaknya. Pada saat-saat terakhir, ketika Jonathan diselimuti oleh petir, secara naluriah ia mengacungkan lonceng perunggu misterius itu. Namun demikian, gerakan itu tidak memberinya perlindungan dalam bentuk apapun. Menggunakan lonceng perunggu untuk menangkis serangan prinsip, tidak ada bedanya dengan mencoba menangkis golok dengan gelembung sabun. Apakah lonceng perunggu melindunginya dari serangan itu? Tentu saja, tapi apakah itu efektif? Tentu saja tidak. Bentuk energi yang paling murni menelan Jonathan, dan hanya dalam sekejap, tubuhnya hangus terbakar. Ledakan petir yang kuat seharusnya menguapkan Jonathan, tetapi pada detik terakhir, semburan kekuatan hidup yang kuat melindungi sistem peredaran darah, organ dalam, dan kepalanya. Jonathan tidak lebih dari sebuah benjolan yang menghitam saat itu. Dia bahkan tidak dapat menyalurkan energi spiritualnya karena kerusakan pada meridiannya. Bel tangan perunggu itu masih beroperasi hanya karena dukungan Suboksia. Pada saat yang sama, di dalam ruang ilahi Suboksia, anggota tubuh Jonathan diikat, dan dia dikurung di dalam sangkar logam. Seorang biarawan yang mengenakan jubah putih berdiri di hadapannya. Sosok itu tak lain adalah wujud nyata dari Suboksia. "Jonathan, mengapa kamu lari?" Suboksia bertanya kepada Jonathan sambil tersenyum. Jonathan duduk bersila di tengah-tengah sangkar rendah, mencibir penampilan Suboksia yang tenang dan ramah. "Wujud spiritualmu bahkan bukan manusia, jadi mengapa kamu berpura-pura menjadi orang suci?"
Jonathan jelas merasa jijik dengan penampilan Seboxia saat ini setelah dia menyaksikan wujud asli Seboxia. Itu adalah reaksi naluriah yang tidak dapat dikendalikan oleh kultivator manusia. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menyadari seseorang di sekitar mereka sebenarnya adalah binatang buas atau iblis yang menyamar. Bahkan jika mereka telah menganggap satu sama lain dengan emosi yang tulus, siapa yang benar-benar bisa tetap tidak terpengaruh dan acuh tak acuh seperti sebelumnya setelah menerima wahyu. Merasakan kebencian Jonathan, Seboxia perlahan-lahan menurunkan telapak tangannya. Dengan genggaman tangannya yang lembut, sangkar yang mengurung Jonathan tiba-tiba menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran awalnya. Bahkan saat Jonathan duduk bersila di dalam sangkar, ia harus menundukkan kepalanya dan terpaksa mempertahankan postur tubuh yang tidak nyaman itu. Jonathan, Anda seharusnya bisa merasakan bahwa petir itu mengincar saya. Jika Anda berhenti dan membiarkan saya bersembunyi di dalam peti mati, petir tidak akan memiliki banyak waktu untuk mengisi daya. Jadi, apakah Anda mencoba membunuh saya, Jonathan? Jonathan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya saat itu. Seperti yang pernah dikatakan Seboxia, dia adalah dewa di dalam ruang ilahi. Bahkan sangkar yang dibuatnya dengan santai dapat memenjarakan Jonathan untuk selamanya dan tidak akan pernah hancur. Dengan kepala tertunduk, Jonathan hanya bisa menatap kaki Seboxia. Apa kau akan percaya jika aku bilang aku tidak berusaha membunuhmu? Katanya dengan santai. Dia segera berbalik dan melarikan diri setelah merasakan kekuatan mengerikan dari lautan petir tadi, berharap untuk mengulur waktu agar Seboxia binasa di bawah cobaan surgawi. Sejak peti mati tua itu memasuki medan energi Jonathan, nyawanya bukan lagi miliknya. Meskipun Seboxia telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali, Jonathan tidak menyimpan rasa terima kasih sedikit pun karena dia tahu Seboxia menyelamatkannya dengan motif tersembunyi. Meskipun tidak mengetahui alasan sebenarnya mengapa Seboxia hidup secara parasit di dalam tubuhnya, Jonathan tidak akan mempercayai klaim Seboxia yang tidak masuk akal tentang keabadian secara naif. Sayangnya, bahkan setelah dia menggunakan pendekatan penghancuran diri yang paling merusak untuk mencapai kecepatan tercepat, dia masih terlalu lambat dibandingkan dengan Seboxia. Berbohong tidak ada gunanya, mengingat kemampuan Seboxia yang luar biasa. Belum lagi, Jonathan bahkan terjebak di dalam ruang ilahi sang mantan. Oleh karena itu, Jonathan memutuskan untuk mengakui rencananya secara terbuka karena dia mengerti Seboxia membutuhkannya. Oleh karena itu, ia akan tetap aman sebelum Seboxia mencapai tujuannya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Seboxia bertanya dengan lembut. Detik berikutnya, sangkar yang menahan Jonathan menyusut setengahnya lagi. Suara tulang-tulang yang retak bergema dengan jelas di udara. Jonathan memuntahkan darah saat organ dalam tubuhnya ditekan dengan kuat. Dahinya berubah bentuk akibat jeruji besi keras yang menekan wajahnya, dan rongga matanya telah terbelah. Namun, di tengah-tengah siksaan yang tidak manusiawi itu, Jonathan tertawa terbahak-bahak. Teriakan histeris Jonathan bergema di ruang angkasa. Bunuh aku jika kau berani, Seboxia. Bagaimana kalau kita bertaruh? Saya yakin Anda tidak berani mengakhiri hidup saya. Apa kau pikir aku tidak tahu peti matimu tidak bisa membuatmu sepenuhnya menghindari takdirmu meski betapa hebatnya itu? Saat kau dikubur di bawah tanah di wilayah barat, kau mengandalkan energi keyakinan yang terkumpul di patung Seboxia di kuil bazar untuk menyembunyikan kehadiranmu. Sejak kau melarikan diri dari tempat itu bersamaku, kau bergantung pada ramuan dan kemandirian medan energiku untuk berlindung. Kau tak bisa meninggalkanku. Bunuh aku, dan mari kita mati bersama. Bab 1037 Jonathan tidak lagi peduli. Sudah jelas mengapa Seboxia memenjarakannya dalam medan kekuatan indera spiritual. Dia ingin mengintimidasi Jonathan dan membuatnya mematuhi perintahnya. Oleh karena itu, tidak masalah jika Jonathan memohon atau bersikap pantang menyerah karena Seboxia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kalau begitu, sebaiknya saya bertindak lebih keras. Seboxia menjentikkan jarinya sedikit, dan sangkar logam yang menahan Jonathan menyusut lagi. Jonathan sudah meringkuk menjadi bola pada saat itu. Orang akan mengira itu bukan manusia di dalam sangkar jika mereka tidak melihatnya dengan baik. Ini adalah medan gaya saya, Jonathan. Waktu berada di bawah kendali saya di sini. Jika kita berada di dunia luar, kamu akan mati hanya dalam beberapa menit karena rasa sakit yang kamu derita sekarang. Tapi aku bisa membuatmu menderita selama ratusan ribu tahun saat kita di sini. Aku bisa membuatmu hidup dalam penderitaan setiap hari. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik.
Saya adalah orang yang memegang teguh kata-kata saya. Tubuh Jonathan berubah bentuk karena dikurung di dalam sangkar kecil itu. Dia tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara meskipun dia menginginkannya. Meski begitu, dia berhasil memanipulasi tenggorokannya untuk berbicara. Pertama-tama Anda merusak cor saya, dan sekarang Anda menghancurkan tubuh saya. Aku tidak tahu apa tujuan akhirmu, tapi kau hanya ingin mengendalikanku, bukan? Saya ingin mencobanya juga. Aku ingin tahu di mana batas kemampuanku. Karena corku telah dihancurkan, aku akan menghancurkan milikmu juga. Semakin lama kau menyiksaku, aku akan semakin membencimu. Aku tahu bahwa aku penting dalam rencanamu, Suboxia. Aku akan mengulangi apa yang kukatakan padamu. Kamu tidak akan berani membunuhku. Ah! Jonathan menjerit kesakitan saat sangkarnya menyusut sekali lagi. Darah dan daging beterbangan ke segala arah. Pria itu telah kehilangan wujud manusianya dan sekarang menjadi bola daging berwarna merah tua. Jika hal mengerikan seperti itu terjadi di dunia nyata, bahkan seorang makhluk abadi pun akan mati, apalagi seorang kultivator atau manusia biasa. Namun, Jonathan masih hidup karena mereka berada di medan kekuatan alam Dewa Suboxia. Dia tidak tahu lagi dari mana rasa sakit yang menyiksa itu berasal. Tulang-tulangnya yang patah terasa sakit, dan paru-parunya yang tertekan membuatnya merasa sesak. Meskipun demikian, semua itu tidak ada artinya pada saat itu. Organ-organ tubuh, tulang dan dagingnya telah lama menyatu. Bahkan kepalanya pun menjadi bagian dari gumpalan bubur ini, tetapi Jonathan masih hidup meskipun begitu. Seolah-olah dalam mimpi, ia memiliki pandangan orang pertama tentang segala sesuatu saat terperangkap di dalam kandang. Namun, pada saat yang sama, dia bisa melihat dirinya sendiri dari luar. Jonathan bahkan dapat melihat pola pada pakaian Suboxia, meskipun matanya telah lama tertutup. Suboxia membalikkan tangannya untuk membuat jam pasir dan menaruhnya di atas sangkar seukuran bola basket. Setiap kali sebutir pasir di dalamnya jatuh, itu berarti 1 detik telah berlalu di dunia nyata. Jika Anda dapat bertahan hingga semua pasir selesai mengalir dan tetap tidak menyerah, saya akan mendefinisikan Anda sebagai orang yang tidak dapat ditaklukkan untuk melepaskan Anda. Tentu saja, kamu selalu bisa memilih untuk menyerah. Saat dia selesai berbicara, Suboxia hancur dan tersebar ke angin. Jonathan menatap jam pasir itu. Seolah-olah jam pasir itu bukan berasal dari dimensi ini. Butuh waktu begitu lama bagi sebutir pasir emas untuk jatuh seperti gerakan lambat di film-film. Pasir itu jatuh dengan sangat lambat, sampai-sampai tidak mungkin untuk melihat bekas-bekas kejatuhannya dengan mata telanjang. Jonathan tidak memiliki apapun yang dapat digunakannya sebagai referensi waktu di ruang ilahi. Bahkan detak jantung dan denyut nadinya pun tidak ada lagi. Satu-satunya hal yang dapat dia gunakan sebagai referensi adalah meditasi. Buang napas, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas. Jonathan terus mengulangi 2 kata ini di kepalanya. Meskipun itu hanya pernapasan sederhana, itu adalah keterampilan kultivasi tingkat pemula yang paling mendasar dari teknik naga suci kuno. Jonathan tidak memiliki kualifikasi yang sesuai untuk kultivasi saat pertama kali memperoleh metode kultivasi. Namun, cara untuk mengatur vitalitas ditulis dalam bab pengantar teknik naga suci kuno. Di dalamnya, yang paling mendasar, dan juga yang ditekankan dalam keseluruhan bab, adalah teknik pernapasan. Menghirup dan menghembuskan napas membutuhkan waktu sekitar 15 detik, berdasarkan aliran vitalitas. Meskipun Jonathan tidak perlu bernapas untuk terus hidup pada saat itu, dia bisa menghitung waktu dengan memikirkan ritme ketika dia menjalani kultivasi. Akhirnya, sebutir pasir emas mendarat di dasar jam pasir. 24 jam telah berlalu. Jonathan tidak bisa menahan rasa putus asa saat dia menatap sebutir pasir di dasar jam pasir. 1 butir menandakan 1 hari, tetapi puluhan ribu pasir ada di dalam jam pasir. Suboxia benar, ini adalah neraka, itu adalah siksaan yang tidak manusiawi, dan Jonathan harus menanggungnya selama puluhan ribu hari. Dia mungkin akan menjadi gila bahkan jika pasirnya belum selesai mengalir melalui jam pasir. Apakah itu berarti dia akan mengaku kalah dari Suboxia? Dia tidak akan pernah melakukannya. Jonathan tidak memiliki cara untuk menaklukkan lawan dengan menggunakan energi spiritual pada tingkat kultivasinya, tapi dia tidak bisa membuat dirinya menyerah dalam pertempuran vita. Cornya yang hancur hanya berarti dia tidak cocok untuk kultivasi. Namun, jika dia kalah dalam pertempuran ini,
Jonathan akan hidup sebagai mayat berjalan di kemudian hari. Bahkan jika Seboxia mengampuninya, tidak akan ada alasan baginya untuk terus hidup. Teknik naga suci kuno. Di tengah rasa sakit yang tak berkesudahan, Jonathan akhirnya menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Teknik naga suci kuno bukanlah metode kultivasi hanya dengan satu langkah. Itu juga berisi berbagai hal lain, seperti memurnikan pil dan senjata serta membuat jimat dan formasi. Selain itu, dia baru saja pergi ke pertempuran dalam 3 tahun terakhir sejak dia memperoleh metode kultivasinya. Jonathan seperti seseorang yang baru saja mendapatkan buku panduan bertahan hidup, belajar bagaimana menyalakan api ketika dia membutuhkan api dan bagaimana membangun rumah ketika dia membutuhkan tempat berlindung. Sejak mendapatkan buku panduan teknik naga suci kuno, dia hanya mempelajari bab tentang kultivasi. Dia bisa membaca semuanya sekarang karena dia punya banyak waktu. Kembali ke tanah leluhur keluarga Osborn di pegunungan Wasahus di Quaitfield, Drieso, Mason telah mendapatkan berita dari Savion. Tatapannya sedingin biasanya saat dia melirik Jay di sampingnya. Aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam rencana anak-anak, tapi aku harus melakukannya sekarang karena seorang pembudidaya alam ilahi terlibat. Mason perlahan bangkit sambil melihat ke arah pegunungan di belakang tanah leluhurnya. Saya akan pergi ke Gunung Ilahi. Jay, ambil lencana zamrudku dan kerahkan semua pembudidaya alam dewa dalam keluarga. Aku ingin kalian semua menekan keluarga Everett. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Ya, Jay menjawab sambil berdiri. Dengan itu, Mason melemparkan lencana zamrudnya ke samping dan melangkah maju, menghilang dari halaman. Jay menoleh ke arah pintu halaman. Kerja bagus, Paman Magnus. Mengenakan jubah, seorang biarawan muda dengan rambut disanggul masuk ke halaman. Kamu mendapatkan kemenangan yang luar biasa kali ini, Jay. Jay menyerahkan lencana zamrud kepadanya dan menjawab, saya tidak bisa mengambil alih keluarga ini lagi, meskipun keluarga Paman Everett telah dimusnahkan. Saya meminta Anda untuk terus memperhatikan saya di masa depan. Bab 1038. Tentu saja, Jonathan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia terus-menerus kesakitan di ruang ilahi yang tak berujung. Tapi di saat yang sama, dia dengan tekun mempelajari semua yang ditinggalkan oleh para pembudidaya kuno dalam teknik naga suci kuno. Savion terus berjalan melewati reruntuhan tempat Jonathan disambar petir. Dia telah menggali semua batu gunung yang runtuh. Sementara itu, 7 keluarga yang tersisa tiba di puncak gunung itu. Keluarga-keluarga itu mengirimkan para pembudidaya alam suci mereka ke dalam terowongan yang dibuat oleh Savion. Pemandangan yang begitu dahsyat dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ratusan mil. Pada awalnya, ketujuh keluarga terhormat itu mengira bahwa harta karun yang tak ternilai telah muncul di sana. Namun mereka semua tercengang saat melihat tempat itu. Gunung itu runtuh, dan bumi pun runtuh. Ketika mereka semakin dekat, kerumunan orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan prinsip yang tersisa. Begitulah dahsyatnya cobaan surgawi itu. Semua orang di sana adalah pembudidaya alam dewa. Meskipun tidak satupun dari mereka telah melalui ujian surgawi, tidak ada seorang pun yang memiliki tujuan untuk menjadi kultivator alam dewa yang tidak tahu apa itu. Besarnya ujian surgawi jauh melebihi kesengsaraan ilahi. Kerumunan orang berspekulasi bahwa itu bukanlah harta tak ternilai yang telah muncul tetapi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan sehingga harus dibersihkan oleh ujian surgawi. Namun, saat semua orang dalam keadaan waspada dan mencoba mencari petunjuk, sesosok tubuh yang terluka parah keluar dari terowongan. Itu adalah seorang kultivator alam dewa dari keluarga Saladai. Banyak kultivator alam dewa bertanya tentang apa yang dia lihat di terowongan di bawah. Tapi jawabannya mengejutkan semua orang. Saya melihat Savion, kata kultivator itu sambil menunjuk luka yang ada di dadanya. Dia ingin saya menyampaikan sebuah pesan kepada semua orang. Dia akan membunuh siapapun yang berani membuat masalah di dalam. Banyak pembudidaya alam dewa dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Tetapi beberapa orang bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun, para pembudidaya alam dewa dari keluarga Listen, Wells, dan Blackwood sebelumnya pernah bertemu dengan Savion, Jonathan, dan yang lainnya. Itu adalah sebuah petunjuk bahwa Savion adalah satu-satunya yang tersisa dan Jonathan serta 2 pembudidaya alam dewa dari keluarga Osborn telah hilang. Beberapa orang bahkan menduga bahwa apa yang dicari Savion ada hubungannya dengan Jonathan.
Namun, kedelapan keluarga terhormat itu tidak pernah monolitik. Bahkan jika seseorang telah membuat spekulasi tentang sesuatu, mereka tidak akan pernah membaginya dengan semua orang. Hal ini terutama terjadi pada keluarga Leeson dari Doveston. Mereka hanya merilis berita tentang Joshua kali ini untuk membalas dendam kepada para penggarap keluarga mereka. Karena hampir seperti mereka memiliki tempat itu, mereka telah mengirim mata-mata yang tak terhitung jumlahnya ke seluruh Delis Garage. Saat itu, bawahan keluarga Leeson melaporkan bahwa mereka telah menangkap seorang kultivator yang melarikan diri, yang tidak lain adalah kultivator Grandmaster Realm dari keluarga Osborne. Mendengar itu, Remy tidak berkata apa-apa dan memimpin anak buahnya menjauh dari reruntuhan. Semua orang di sana adalah rubah tua yang licik, dan sebab dan akibatnya semuanya terhubung. Meskipun Remy tidak tahu secara spesifik, dia mengerti satu hal. Keluarga Osborne telah mengalami kejadian yang tak terduga. Sedangkan untuk keluarga yang lain, Remy hanya mencemooh memikirkan mereka. Saya akan membiarkan mereka membuang-buang waktu di sini. Lagi pula mereka hanyalah sekelompok lalat yang mencari keuntungan. Semakin lama waktu yang mereka habiskan di sini, semakin baik. 24 jam segera berlalu. Sesosok tubuh melompat keluar dari terowongan. Itu adalah Savion. Dia telah mencari Jonathan selama lebih dari 20 jam dan menggali beberapa terowongan di bawah gunung yang runtuh. Savion bahkan secara tidak sengaja menggali ke arah pusat di mana petir menyambar. Namun, Jonathan tidak ditemukan. Savion sudah menyerah pada saat itu. Sambaran petir itu begitu dahsyat, dan Jonathan tersambar langsung. Tubuhnya bisa saja berubah menjadi debu saat itu juga. Jika itu benar, dia tidak akan pernah menemukan apapun, tidak peduli seberapa keras dia mencarinya. Savion tidak punya pilihan selain menyerah. Dia melirik orang-orang dari 7 keluarga terhormat saat dia mengenakan pakaian yang dia temukan di tempat penyimpanan. Lebih dari 20 jam telah berlalu sejak kematian Kimberly dan Barnaby. Menurut spekulasinya, keluarga Osborne pasti sedang memusnahkan garis keturunan Everett pada saat itu. Mungkin pertarungan bahkan telah terjadi di Divine Mountain. Memiliki seorang kultivator alam dewa adalah perubahan yang dapat menggoyahkan fondasi keluarga. Sebagai seorang kultivator alam dewa, dia seharusnya segera kembali ke rumah, tetapi dia membuang banyak waktu. Selain itu, Josephine dan anaknya akan kehilangan nilai-nilai mereka jika Jonathan benar-benar mati. Sebagai seseorang dari salah satu keluarga terhormat, ia tahu betul bagaimana mereka menyikapi berbagai hal. Seseorang yang telah kehilangan nilainya bahkan mungkin tidak sepenting kucing yang menggemaskan di mata keluarga terhormat. Orang-orang di keluarganya bisa saja membunuh Josephine dan anaknya hanya karena mereka menganggapnya merepotkan. Saya harus kembali dan melindungi mereka. Saya berhutang budi pada Jonathan. Apa yang bisa terjadi di sini, Savion? Bagi Anda untuk melakukan begitu banyak usaha. Enyahlah. Seorang pembudidaya alam dewa dari keluarga Henderson mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Tapi dia disela dan disuruh pergi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jangan ganggu saya, Savion memperingatkan dengan dingin sebelum pergi ke Semri. Para pembudidaya dari keluarga terhormat yang tersisa saling bertukar pandang. Mereka berani bersumpah bahwa mereka telah menyaksikan fenomena ajaib dari jarak ratusan mil sebelumnya. Namun, yang menyambut mereka ketika mereka tiba adalah pemandangan yang mengerikan ini. Kerumunan orang merasa bingung karena mereka masih belum menemukan apapun. Namun demikian, mereka hanya bisa terus mencari. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk bertanya karena Savion sudah pergi. Namun pencarian mereka hanya berlangsung selama beberapa jam. Selain sambaran petir tadi, tempat itu bukan merupakan jalur spiritual atau tanaman ajaib. Mereka tidak akan menemukan apapun bahkan jika mereka melanjutkannya. Saat ke-6 keluarga terhormat itu berada dalam dilema tentang apa yang dicari Savion, sepotong benda seperti batang pohon yang hangus melayang di sungai sekitar 200 mil jauhnya. Itu adalah Jonathan. Pada saat itu, butiran pasir terakhir di dalam jam pasir di dalam ruang ilahi akhirnya jatuh. Seboksia muncul di samping Jonathan sekali lagi. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Anda berhasil menahan siksaan selama 10.000 hari dan tidak kehilangan akal sehat. Pujiannya menyadarkan Jonathan kembali ke akal sehatnya setelah begitu fokus pada pengembangan teknik naga suci kuno. Sejujurnya, rasa sakit akibat siksaan itu telah hilang dari pikiran Jonathan selama beberapa waktu. Atau bisa jadi dia sudah terbiasa dengan hal itu.
Rasanya seperti berdiri di balkon dan menyaksikan arus mobil dan orang-orang yang terus-menerus datang dan pergi di jalanan di bawahnya. Orang mungkin akan merasa bising dengan suara-suara itu, tetapi jika seseorang berbicara kepada mereka, mereka akan secara otomatis mengabaikan keributan itu. Hal yang sama juga terjadi pada Jonathan saat dia membenamkan diri dalam berbagai metode kultivasi teknik naga suci kuno. Jonathan baru menyadari pada saat itu betapa hebatnya teknik naga suci kuno. Bahkan jika dia memiliki waktu 2 kali lipat dari 10.000 hari, tidak mungkin dia bisa mempelajari semua yang tertulis di dalamnya. Bab 1039. Yonatan pasti dapat membaca seluruh gulungan kitab itu dalam beberapa ratus hari, bahkan jika ia membacanya kata demi kata. Namun, ia perlu berusaha keras jika ia ingin mendalami dan benar-benar memahami maknanya. Jonathan seperti spons selama 10.000 hari itu, terus-menerus menyerap pengetahuan dalam buku panduan tersebut. Dia masih tenggelam dalam membaca ketika Seboxia memanggil namanya barusan. Meskipun Seboxia ada di hadapannya, Jonathan tidak menghiraukannya. Semua tindakannya tidak ada artinya di ruang ilahi. Namun, setelah 10 kali mempelajari gulungan itu, Jonathan menemukan cara untuk tidak terseret kembali ke ruang ilahi lagi. Selama Seboxia melepaskanku, mustahil baginya untuk menyeretku lagi. Seboxia mengetuk jarinya dengan lembut. Segala sesuatu di sekitar Jonathan seolah-olah tombol mundur telah ditekan. Pasir halus di dalam jam pasir emas itu terbang dengan cepat. Sangkar besi kecil yang mengurung Jonathan mulai membesar, dan bahkan tubuh fisiknya kembali normal selama proses pemutaran ulang yang cepat. Jonathan tampak tenang ketika dia melihat tangannya. Apakah hukuman saya sudah selesai? Kamu adalah orang pertama yang bisa bertahan selama 10.000 hari. Seboxia tidak menjawab pertanyaan Jonathan. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Jonathan, Anda telah menarik minat saya. Apa yang bisa kamu capai jika cormu tidak rusak? Jonathan mencibir saat mendengarnya. Sayangnya, karena kamu, aku tidak akan pernah lebih tinggi dari alam dewa dalam hidup ini. Hehe, Seboxia tersenyum dan menatap Jonathan. Aku senang kamu tahu. Izinkan aku bertanya padamu sekarang. Apakah kamu lebih suka menyerah atau bertarung? Jonathan berbalik untuk melihat Seboxia. Dia memegang tasbih dan mengenakan jubah biarawan putih, dan dia terlihat seperti seorang pendeta yang sebenarnya. Namun, di mata Jonathan, Seboxia adalah monster dengan cakar yang tajam. Dia tahu bahwa Seboxia bukanlah dewa, melainkan iblis sungguhan. Seboxia telah memberinya ultimatum. Dia baru saja menunjukkan kekuatannya padaku selama 10.000 hari sebelumnya. Jika saya memilih untuk melawan, Seboxia kemungkinan besar akan terus menyiksa saya. Jonathan tetap diam dan duduk bersila. Seboxia, aku penasaran, kenapa kau menghancurkan corku jika aku adalah pemegang prinsip of death, seperti yang kau klaim? Karena kau ingin menjadi abadi, bukankah seharusnya kau membantuku untuk maju ke alam ilahi agar aku bisa membantumu mencapai rencanamu? Seboxia tersenyum ketika mendengar pertanyaan Jonathan. Jonathan, aku telah menunggu prinsip of death datang ke dunia ini selama lebih dari 1.600 tahun. Aku bisa terus menunggu, tapi aku tidak akan menerima orang yang tidak patuh. Kamu tidak akan lagi mematuhi perintahku jika kamu menerobos alam ilahi dan memiliki medan kekuatanmu sendiri. Jadi, aku harus menghancurkanmu. Jonathan terkekeh sambil mendengarkan penjelasan Seboxia. Itu berarti kau pikir aku bisa menerobos alam ilahi? Ya, Siwa menjawab dengan tenang. Faktanya, saat kau dikepung manusia serigala di Remdik, kau menarik prinsip ke dalam tubuhmu. Saat itu, hanya ada sedikit perbedaan antara kau, yang telah menembus fase lanjutan alam dewa, dan mereka yang telah menembus fase absolut alam dewa. Itu karena aku menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam tubuhmu dan mendukungmu sehingga kamu tidak dapat sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari prinsip of death. Kata-kata Seboxia bergema seperti guntur di benak Jonathan. Cara Seboxia menghentikan saya tidak bisa lebih mudah lagi. Dia memberi saya sesuatu yang dapat diandalkan sehingga saya dapat menyerah pada pemahaman saya tentang prinsip. Ini juga merupakan hal yang paling tabu bagi para kultivator. Entah itu harta spiritual, pil, benda-benda magis, atau formasi. Tidak peduli apapun yang membantu dalam kultivasi, jika seorang kultivator terlalu bergantung pada mereka, dia akan kehilangan pemahaman tentang metode kultivasinya. Alat bantu ini adalah batu sandungan di jalan para kultivator. Sementara itu,
Ekspresi Jonathan berubah menjadi muram ketika dia merenungkan pengalaman pertempuran dan kultivasinya. Saya telah terlalu mengandalkan kemampuan memperbaiki kekuatan kehidupan sejak Seboxia hidup secara parasit di dalam tubuh saya di wilayah barat. Aku tidak akan pernah tahu apa yang telah kulewatkan jika Seboxia tidak memberitahuku. Seboxia menatap Jonathan dengan ekspresi muram. Jadi, kamu sudah mulai menghancurkan kultivasiku sejak saat itu. Tentu saja. Siwa terkekeh sebagai tanggapan. Sangat mudah untuk menghancurkan seorang kultivator, tapi jauh lebih sulit untuk menghancurkan cor. Aku harus berusaha keras untuk menghancurkan cormu. Dengan mengatakan itu, Seboxia mengatupkan kedua tangannya. Jonathan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Aku masih perlu bertanya padamu. Apakah kau menyerah? Jonathan meletakkan tangannya di atas lututnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda untuk terakhir kalinya, Seboxia. Saya lebih baik mati 1000 kali daripada menyerah. Jonathan memejamkan matanya setelah mengatakan itu dan mempersiapkan diri untuk penyiksaan yang akan datang. Namun, beberapa detik kemudian, ia merasakan sensasi dingin dan bukannya rasa sakit. Jonathan membuka matanya dan melihat langit malam yang berbintang. Jonathan tiba-tiba muncul di sebuah sungai yang belum membeku ketika indera spiritualnya dilepaskan. Ini, Jonathan mengangkat tangannya, tetapi dia tidak dapat membedakan apakah dia berada di ruang ilahi atau di dunia nyata setelah melakukan identifikasi menyeluruh. Menurut pemahaman Jonathan tentang alam Tuhan, penggunaan yang paling menakutkan dari ruang ilahi ini bukanlah penyiksaan tanpa akhir. Itu adalah simulasi dari realitas. Bayangkan betapa menakutkannya jika suatu hari Anda mengetahui bahwa semua yang Anda alami selama ini adalah ilusi yang diciptakan oleh orang lain. Hidup Anda, teman-teman Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda. Semuanya palsu, tetapi Anda tidak menyadarinya karena Anda mengira bahwa Anda hidup dalam kenyataan. Keputusasaan macam apa yang akan terjadi ketika penguasa ruang ilahi mendapatkan rahasia yang dia inginkan darimu dan kemudian menghancurkan semua yang ada di depanmu dengan tangannya sendiri. Cincin penyimpanan. Ketika Jonathan mengingat metode menilai ruang ilahi, dia buru-buru menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan memiliki kemampuan untuk mengenali pemiliknya. Cincin itu tidak akan pernah terdeteksi oleh orang lain selama pemilik sebelumnya belum meninggal dan jejak indera spiritual di dalamnya tidak terhapus dengan paksa. Jejak Jonathan masih ada di cincin penyimpanannya. Jonathan melihat cincin penyimpanannya dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya selama dia di penjara di ruang ilahi. Dia mengambil sebuah peta satelit militer dari cincin penyimpanan setelah berpikir. Dia kemudian memasuki ibu kota Anglandur, Walun. Setelah beberapa detik menghitung, peta satelit Walun muncul di depan mata Jonathan. Jonathan belum pernah ke Walun sebelumnya. Bahkan jika Seboxia mencoba mensimulasikannya, itu tidak mungkin. Manusia purba yang berusia lebih dari 1000 tahun ini tidak akan mampu memahami perkembangan Walun saat ini. Jonathan akhirnya merasa lega ketika dia melihat satu persatu jalan dan bangunan yang telah ditandai dengan cermat. Saya telah kembali ke dunia nyata. Bab 1040. Jonathan mengandalkan energi spiritual untuk berdiri di atas air. Mengapa kamu melepaskanku? Jonathan bertanya kepada Seboxia. Setelah beberapa kali konfrontasi, Jonathan tidak lagi percaya bahwa Seboxia akan membiarkannya kembali ke dunia nyata. Suara serak Seboxia perlahan-lahan terdengar dari peti mati kuno di medan energi. Aku ingin kau membantuku mencuri hati Kaisar, jawab Seboxia tanpa ragu-ragu. Lagi pula, aku pernah berkata bahwa selama kau selamat dari jam pasir, aku pasti akan membiarkanmu meninggalkan ruang ilahi. Jonathan mencibir ketika dia mendengar itu tetapi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia mengerti bahwa Seboxia saat ini sudah menganggapnya sebagai anjing. Tidak masalah apakah Seboxia membiarkan Jonathan tetap berada di ruang ilahi atau tidak karena dia bisa mengendalikan hidup dan matinya kapan saja. Meskipun Jonathan telah menemukan cara untuk mencegah Seboxia menyeretnya ke dalam ruang ilahi, energi Seboxia masih bisa memusnahkan tubuhnya dalam kenyataan. Jonathan mendarat di tepi sungai setelah mengenakan pakaiannya. Pencurian hati Kaisar harus ditunda. Masih banyak yang harus kulakukan sekarang. Jonathan berkata dengan acuh tak acuh kepada Seboxia sambil mengenakan sepatu baru. Ketika Seboxia mendengarnya, ia hanya terdiam, yang dapat dianggap sebagai penerimaan diam-diam atas kata-kata Jonathan. Hubungan Jonathan dan Seboxia sangat aneh saat itu. Di satu sisi,
Seboxia mengendalikan hidup dan mati Jonathan dan dapat mengancam Jonathan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Di saat yang sama, kekejaman Jonathan membuat Seboxia takut untuk bertindak berlebihan. Jika Jonathan terpojok dan memutuskan untuk meledakkan diri dengan sekumpulan bom, maka peti mati Seboxia akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Jonathan menentukan arah sambil memegang alat pelacak. Dia telah hanyut terbawa arus sungai bawah tanah sejauh lebih dari 200 mil, dan dia telah lama menyimpang dari lokasi aslinya dan muncul di perbatasan Chanaea dan Remdik. Jonathan mengambil telepon setelah menyimpan bel perunggu. Halo. Savion. Savion, yang berada di ujung telepon, tersentak begitu Jonathan mengatakannya. Apa-apaan ini? Bagaimana kamu bisa selamat? Jonathan kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaan Savion. Meskipun Jonathan tidak tahu apa yang telah merasuki Savion, dia tahu bahwa Savion sangat terkejut. Saya melarikan diri ke bawah tanah. Jonathan membuat alasan dan menepisnya. Di ujung telepon, Savion berkata dengan penuh semangat, itu benar, kamu bisa saja melarikan diri ke bawah tanah, dan kamu tidak akan mati dengan mudah. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan hal itu? Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar dari telepon setelah Savion mengatakan itu. Jonathan melirik ke arah telepon dengan bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara apa itu di sana? Hah? Savion menjawab sambil tertawa kecil, bukan apa-apa. Keluargaku sedang membersihkan garis keturunan Everett, jadi aku membunuh orang. Beraninya kau melarikan diri, F***. Jangan berteriak, aku sedang menelepon. Tidak bisakah kau mati dengan tenang? Savion mengumpat di ujung telepon. Jonathan tidak bisa berkata-kata karena teriakan yang menyakitkan. Penampilan Savion yang tidak bisa diandalkan tampak berdiri di depan matanya. Saya menelepon untuk mengingatkan Anda tentang masalah keselamatan Josephine. Saya harap Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Di ujung telepon, Savion tiba-tiba berhenti. Jonathan, masalah ini tergantung padamu. Apa sebenarnya maksudmu? Jonathan berkata dengan cemberut dan nada keras dalam suaranya. Dia bisa mempercayai Savion, tapi dia tidak pernah mempercayai orang yang berasal dari keluarga terhormat. Jonathan berasumsi bahwa ada beberapa perubahan dalam keluarga Osborn setelah mendengar apa yang dikatakan Savion. Namun, penjelasan Savion membuat Jonathan bernapas lega. Jangan khawatir, ini bukan tentang keluarga, ini tentang saya, kata Savion sambil tersenyum. Ketika saya melihat Anda tersambar petir, saya menghabiskan sepanjang hari mencari Anda di bawah gunung yang terbelah sebelum pergi. Setelah itu, saya memberitahu keluarga dan mengonfirmasi kematianmu. Akibatnya, Josephine dan anak yang ada di dalam perutnya telah kehilangan nilainya. Savion berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setelah itu, aku menggunakan diriku untuk melindungi Josephine dan anaknya secara paksa dan memastikan bahwa mereka tidak akan disakiti. Namun, saya belum kembali ke tanah leluhur keluarga karena saya masih melakukan tugas pemusnahan di luar. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda tidak boleh muncul sampai saya kembali ke tanah leluhur dan membawa Josephine dan anaknya keluar. Jika keluarga menemukan bahwa Anda masih hidup, kemungkinan besar mereka akan menolak untuk melepaskan mereka. Lagi pula, dengan hilangnya garis keturunan Everett, keluarga itu sangat membutuhkan pembudidaya di alam dewa, dan Anda adalah senjata terbaik. Jonathan bersenandung menanggapi kata-kata Savion. Savion telah memikirkan semuanya dengan matang. Ini adalah cara terbaik untuk mencegah Josephine dan anaknya terluka. Keselamatan Josephine akan ditangani sesuai dengan apa yang Anda katakan. Saya akan menyembunyikan identitas saya dengan hati-hati. Selain itu, saya masih perlu mengetahui keberadaan Yoshua, kata Jonathan dengan tenang. Di ujung telepon, Savion ragu-ragu sejenak. Jonathan, saya mungkin tidak bisa membantu Anda. Mereka yang pergi ke Doveston kali ini semuanya adalah para kultivator alam gong dari garis keturunan Everett. Untuk menyingkirkan mereka, kami telah meluncurkan pembersihan rumah dalam skala besar, dan penyelidikan terhadap Delisgar Ridge telah dihentikan. Sudah terlambat bagi saya untuk membawa seseorang. Hanya kamu yang bisa menemukannya. Jonathan menyadari bahwa Savion berada dalam situasi yang sulit setelah mendengar perkataannya. Kalau begitu, sudah beres. Aku akan mengirimkan lokasi rumah persembunyian di Drieso. Jika kamu membawa Josephine keluar dari tanah leluhur, kamu bisa mengirimnya ke rumah aman. Seseorang akan mengambil alih dari sana. Baiklah, Savion setuju tanpa ragu-ragu. Berhati-hatilah di Doveston,
dan waspadalah terhadap orang-orang dari keluarga Listen. Lagi pula, 7 keluarga terhormat lainnya cukup jauh dari mereka. Tidak mungkin mengirim pembudidaya alam ilahi ke sana. Namun, keluarga Listen berbeda. Jika pembudidaya alam ilahi mereka ingin terlibat, itu akan seperti berjalan-jalan di taman. Keduanya menutup telepon setelah Savion mengucapkan beberapa patah kata lagi. Jonathan tidak tahan dengan sikap Savion yang begitu ramah. Keluarga Osborn dan saya mungkin bukan musuh bebuyutan, tapi kami jelas musuh. Akan ada pertempuran yang tak terelakkan dengan keluarga Osborn selama kantor Asura tidak dihancurkan. Meskipun begitu, Savion menganggapku sebagai temannya. Perasaan ini agak aneh. Namun, Jonathan tidak tahu bahwa ketika dia menyelamatkan Savion beberapa kali karena Josephine, Savion telah mengukir sikap baiknya ke dalam pikirannya. Bahkan, Savion mungkin akan menjadikan Jonathan sebagai saudara angkatnya jika bukan karena fakta bahwa mereka berasal dari pasukan yang berlawanan dan pada akhirnya akan berperang. Jonathan meletakkan ponselnya dan mulai merencanakan lokasi Yoshua. Orang ini berlari ke Doveston dan bahkan menculik seseorang. Apa yang dia lakukan? Bersambung.